Mulai tanggal 25 April 2020, masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah dilarang memasuki atau keluar dalam wilayah zona merah. Hal ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada pengusaha angkutan di Provinsi Kalimantan Tengah bernomor 550-296-AJ-2020 perihal larangan sementara penggunaan moda transportasi darat dan air dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada poin kedua disebutkan, larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat berlaku untuk seluruh sarana transportasi dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah pembatasan sosial berskala besar, zona merah penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Pada poin ketiga disebutkan, transportasi yang dimaksud adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil dan bus penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor juga, angkutan penyeberangan angkutan sungai dan danau. Namun Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Haji Said Ismail menyerukan pada masyarakat melalui akun resminya di Facebook bahwa surat tersebut tanpa koordinasi dan dianggap ilegal. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita langsung saja Pak, tadi membahas bagaimana implementasinya ketika ada dalam tanda kutip kesalahan yang dilakukan dari pemerintah. Bagaimana teman-teman ini menerapkannya di lapangan? Baik, terkait dengan surat Bapak Sekda Provinsi Kalteng. Ya. Kami seperti yang kita lihat di tayangan tadi. Kami memaknai itu dari perspektif normatif yang positif. Oke. Karena isinya tidak ada yang melanggar dari peraturan itu Permen sendiri. 25. Artinya kita menghargai dan menghormati itu. Soal ada salah cara, saya pikir namanya buru-buru ini, bagaimanalah kita gerak cepat. Tapi saya pikir tidak ada yang terlalu krusial di sini. Krusial permasalahan menurut saya. Ya. Menurut saya ya, pandangan saya. Jadi saya tidak terlalu banyak mengomentari itu karena menurut saya itu sah-sah saja dan positif saja. Karena dan isinya hampir sama dengan turunan dari ini. Kementerian. Artinya itu tidak perlu kita perdebatkan. Marilah kita perdebatkan bagaimana kita mengelaborasi seluruh elemen masyarakat ini, bagaimana masyarakat ini supaya dengan penuh kerendahan hati, keikhlasan mau mentaati aturan pemerintah supaya pandemi corona ini putus dari bumi tabung. Itu yang perlu kita perdebatkan. Soal itu saya pikir tidak, bagi saya karena di dalam peraturan itu juga dikatakan bahwa ada PSBB, kemudian ada zona merah dan aglomerasi. Untuk wilayah Palangkaraya sendiri yang masuk ini di mana Pak aglomerasi? Ada beberapa kelurahan ya, kayak Kelurahan Menteng, Bukit Tunggal, Panarung, Sabaru. Ini sudah masuk kategori itu, sudah. Dan di checkpoint yang sekarang dibangun sekarang di sini. Nah, mulai hari ini kan sudah mulai berjalan sosialisasi dulu, udah sosialisasi terus nih. Seharian tiap pos nih. Dari Kementerian Perhubungan sendiri, ketika dikeluarkan itu Pak, langsung berarti jam 00 itu sudah diberlakukan. Sudah, kita langsung berlakukan. Nah, makanya saya bilang kembali kalau kebenaran ini, karena Dinas Perhubungan dipercaya Bapak Wali Kota fokus menangani, mengendalikan, mengawasi, menjaga pos perbatasan. Jadi melalui itu kita laporkan ke pimpinan bahwa ini sudah selajur gitu loh. Nah, selajur saja untuk bisa kita mengantisipasi penyebaran itu. Itu semangatnya. Jadi kita nggak perlu lagi berdebat-debat itu, habis energi kita. Sementara ini harus kita bersama-sama loh. Nah, tujuannya tidak ada, yang lain tak bukan bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah, masyarakat Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, Palangkaraya yang kita cintai ini terbebas ini corona. Itu aja semangatnya. Dalam waktu singkat seperti ini Pak, bagaimana mensosialisasikan ini ke masyarakat? Toh kita melihat di tayangan dari teman-teman perhubungan sendiri, banyak yang tidak mengetahui dari daerah. Bapak sendiri ikut memutarbalikkan arah daripada pengemudi itu sendiri. Hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga itu, jadi jam-jam ini kita sudah sampaikan. Nah, kedua yang tidak mengetahui itu menurut saya adalah
pengelola angkutan baik pribadi atau tergabung dalam yang plat hitam itu loh, yang tidak travel resmi, mohon maaf ini. Ya. Kalau yang sudah ada, semua pasti tahu, tidak ada yang tidak tahu. Karena ada surat edaran. Semua masyarakat kita sekarang semua punya Android, semua nonton TV, satu. Tapi kalau niat kita itu ada, saya pikir tidak ada alasan untuk itu sebetulnya. Ya. Tidak ada alasan. Jadi Dinas Perhubungan pun tidak usah memaksa orang untuk harus berputar sejauh itu balik ke daerahnya, daerah asal. Nah itu dia semangatnya itu tadi. Bagaimanapun kami, kewajiban kami adalah bagaimana kami bersama tim yang lain melindungi, cegah tangkal agar COVID tidak. Ini yang harus lakukan. Harus kami lakukan, suka tidak suka. Tapi teman-teman dari Dinas Perhubungan ini juga sadar bahwa mereka ini juga orang yang menjadi dalam tanda kutip bisa terpapar. Bisa. Nah sekarang kan banyak sekarang kategorinya. Apa namanya? Orang tanpa OTG, gejala. coba bayangin itu. Makanya kami cek suhu. Kami tanya dari mana. Nah, karena kami udah tahu Kalimantan Tengah tinggal Sukamara yang tidak ini. Coba, setiap hari coba kita lihat nih, yang dirilis oleh provinsi. Tiap hari kan naik terus ini. Naik menukik. COVID center. Naik tuh nih. Bukan kurva menurun nih, naik terus. Nah terus, di mana masalahnya ini? Semua kita udah lakukan, sosialisasi nggak kurang-kurang lagi. Nah sekarang kata kuncinya adalah, kalau menurut kami, hasil evaluasi kami di lapangan dan hasil evaluasi tim Kota Palangkaraya tanggap darurat 1, itu masyarakat ini loh. Kesadarannya kurang. Kesadarannya. Bagaimana masyarakat ini untuk menyelamatkan dirinya. Dirinya dulu ini. Dirinya, boro-boro orang lain, dirinya dulu. Dirinya sadar bahwa bahaya COVID ini sangat ganas loh. Kalau sudah kena itu, aduh, luar biasa ininya. Ya, jadi itu yang menjadi panggilan tugas bagi kami. Kami harus melakukan itu. Dari teman-teman Dinas Perhubungan sendiri, Pak, bagaimana mengkomunikasikan ini kepada keluarga bahwa Dinas Perhubungan ini termasuk di garda terdepan untuk menahan laju arus teman-teman itu, sehingga keluarga di rumah pun tidak khawatir di sini. Baik, inilah yang menjadi suatu saya selaku Kepala Dinas Perhubungan. Saya bangga sekali terhadap insan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dan Dinas Perhubungan dimanapun berada di Indonesia. Karena panggilan tugas itu, karena kami didoktrin ada 5 citra perhubungan. Iya, harus tanggap, gerak cepat, lugas dalam situasi apapun. Itu salah satu memotivasi kami. Di satu sisi memang saya secara pribadi dan saya juga rasa was-was juga. Kami biar gimana pun kami ada rasa takut juga karena tiap hari kami coba bayangin mulai tanggal 1 itu hanya dua hari jeda dari tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5. Setelah itu sampai sekarang kami 24 jam jaga pos. Ditambah lagi dengan Idul Fitri sebentar lagi. Iya. Dahulu perhubungan sebelum terjadinya COVID, fokus mereka kan biasanya mudik Idul Fitri, kemudian sarana prasarana jalan dibenahi. Kalau sekarang Pak, apa tetap seperti itu? Kemudian ketambah bonus COVID ini? Bonus COVID ini kami harus memang kami harus kelola ini, kami harus hadapi dan kami harus berbuat sesuatu. Memang sedih juga melihat kawan-kawan di pos itu, hujan pun kami di pos. Andaikan ada mantel hujan yang bisa kami tetap jaga di jalan itu. Bagaimana kami memberikan rasa aman masyarakat Kota Palangkaraya yang kita cintai ini. Itulah semangat kami. Jadi keluarga pun terima kasih buat keluarga, para ibu nih Subdharma Wanita Dinas Perhubungan mensupport, memberikan dukungan kepada kami agar kami tetap dengan semangat di lapangan, walaupun mereka terkadang ada pasrah, was-was, sedih. Karena sekarang katanya OTG, orang tanpa gejala, ternyata sudah positif. Nah, justru itu. Nah, bagaimana teman-teman, adakah rapid test atau seperti apa? Nah, ini harapan kami, kami sampaikan kepada tim ketua harian juga.
ya bila ada saatnya kami harus rapid test. Nah, kami harus ada rapid test kepada seluruh tim yang ada di lapangan. Ya, baik. Artinya supaya kami juga ada deteksi dini. Yang pasti kami juga manusia biasa. Ya, kami mohon kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan masyarakat Kota Palangkaraya, janganlah kami diadili. Ya. Janganlah kami Karena melarang-larang masyarakat yang mau keluar dan masuk. Ya, apapun bahasanya ngomongan di media sosial itu, ya jujur kami anggap saja itu menjadi vitamin buat kami. Tapi dalam hal ini kami bermohon agar seluruh masyarakat Kota Palangkaraya, masyarakat Kalimantan Tengah, Bumi Tambun, mohon, ayo kita sama-sama memerangi pandemi corona ini dengan cara bagaimana seluruh masyarakat ini Adakah backup Pak dari mentaati Dinas seluruh Kesehatan? aturan itu. Setiap hari ketika teman-teman berjaga, adakah dari Dinas Kesehatan, dari medis mungkin untuk membackup teman-teman? Kita tambahan setiap pos suplemen? itu ada di backup oleh semua unsur TNI Polri. Bangga sekali kita melihat TNI Polri yang selalu membackup kita. Kementerian Perhubungan juga ada selalu dari Balai 16. Dinas Kesehatan ada standby di situ, ada 4 sampai 6 karena driver juga standby terus di ambulan. Ambulan kita standby terus di 2 pos ini. Jadi kalau nanti ada penumpang yang bersuhu 38 derajat ke atas, nah ini sudah kita pantau. 37,5 pun kita sudah mulai memantaunya. Jadi ini sudah mulai di bahasa medisnya diaminasi ya mereka melakukan tindakan pertama lah di pos itu. Nah, biasanya kalau 3 kali dites lagi dia tidak menurun suhunya, terpaksa harus dia dirujuk ke rumah sakit untuk proses lebih lanjut. Tapi kadang dia di tes pertama misalnya tinggi, di tes kedua turun, berarti dia hanya disarankan untuk ke puskesmas atau kemana nantinya untuk mengantisipasi supaya Kalau tidak teman-teman demam. dari Dinas Perhubungan sendiri tidak adakah disediakan APD lengkap Pak? Kalau suatu hari atau suatu saat seperti yang Bapak bilang tadi ada kasus seperti itu. Ya, Kemarin seperti di mana saya lihat sudah ada yang dibawa dengan APD lengkap bersama ambulan di daerah Pahandut Seberang. Jadi kami untuk saat ini bagi Dinas Perhubungan belum ada di APD-nya seperti yang di dinas medis. Jadi tapi kami mengharapkan itu juga karena situasi dan kondisi mungkin ya belum saatnya. Tapi kami paling tidak sudah menggunakan ya APD-nya yang paling tidak masker dengan sarung tangan dan untuk cuci tangan antiseptik. Oke, berarti untuk saat ini fokus semua adalah ke COVID-19. Iya. Kemudian untuk sarana dan prasarana seperti yang saya katakan tadi, untuk biasanya arus mudik, arus balik Idul Fitri itu sementara terpending. Ya sesuai dengan apa yang menjadi substansi materi daripada peraturan Menteri Perhubungan ini kan intinya adalah ini kan larangan sementara. Semua transportasi apakah darat, terminal, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api. Nah, jadi inilah artinya ini hanya penundaan sementara. Oleh karenanya di sini kami mengharapkan, meminta seluruh elemen masyarakat semua bisa memahami ini. Mohon ini dipahami demi untuk dirinya sendiri juga kok. Oke, dipahami. Bapak mengatakan tadi, seperti Ibu Jubir tadi mengatakan bahwa ini ada batas waktunya. Dari jam dikeluarkannya peraturan itu, kita melakukan tindakan persuasif. Itu sampai kapan Pak? Kemudian kapan dilakukan tindakan? Dan tindakan seperti apa? Nah, kalau nggak salah kan sampai tanggal 31 Mei ya, tahap pertama. Nanti dievaluasi lagi. Kalau masih ini, barangkali ada tindakan yang tegas. Kalau masih ada transportasi, mungkin ini mungkin analisa saya. Ya izin mungkin bisa dicabut atau seperti apa tuh? Seperti di tempat lain, dia masih membandel, tidak menggunakan masker, kurungan 1 hari. Bisa jadikah di Palangkaraya seperti ini? Ya, ini kita tidak harapkan sebetulnya. Mohon maaf, sangat kita tidak harapkan. Tapi oleh karenanya disinilah makanya kita mengetuk seluruh hati masyarakat. Artinya mari kita sama-sama. Kasihanlah kita sekarang. Kasihan kami yang 24 di jalan. Kasihan tim medis yang sudah banyak korban. Coba bayangkan sekarang. Banyak para medis yang korban sekarang. Banyak para medis. Nah,
Jadi ini kita tidak harapkan semua. Oleh karenanya ya bergandengan tangan kita, sama-sama kita, bagaimana masyarakat bisa sadar ini semua, bisa memahami dengan penuh keikhlasan, mengikuti seluruh anjuran pemerintah. Ada para pakar sudah mengatakan Pak bahwa tren dia akan memuncak di Mei 3-4 itu memuncak, kemudian akan melandai. Siapkah teman-teman perhubungan ini ketika mendapati hal seperti ini? Antisipasi apa yang akan dilakukan? Singkat saja Pak. Siap. Dinas Perhubungan selalu siap dengan segala konsekuensi itu, karena ini panggilan tugas. Ini panggilan tugas. Makanya saya selalu memimpin staf saya. Saya harus berada di tengah-tengah mereka. Setiap saat saya memimpin mereka, saya harus berada di tengah-tengah mereka. Soal tadi yang dibilang ada mulai klimaks. 3 minggu ketiga keempat para ahli jadi mengatakan demikian. Sebetulnya bukan kapasitas saya menyampaikan, tapi nggak apa-apa, saya mohon izin dengan Ketua Gugus, dengan Bapak Wali Kota, Ibu Wakil, Ibu Sekda, dan tim gugus lainnya. Inilah upaya pemerintah Kota Palangkaraya sekarang menyiapkan sarana-sarana tempat untuk diisolasi. Nah, asrama haji sudah mulai disiapkan. Rumah sakit kita mulai besok sudah mulai mungkin beroperasi awal bulan ini. Nah, jadi ini kita udah antisipasi semuanya sudah. Pemerintah Kota Palangkaraya sudah mengantisipasi itu. Nah, oleh karenanya ya kembali lagi, janganlah harapan kita yang ini menurun. Ya sudahlah, yang sudah kena ya berhentilah di sini, ini harapan kita supaya kami juga bisa kembali tidur di rumah bersama keluarga. Saudara-saudara kita yang kita cintai, yang kita banggakan, tim paramedis juga bisa dia tidak bertugas lagi di rumah sakit. Imbauan Pak terakhir kepada masyarakat dan juga petugas yang bekerja. Ya, pertama imbauan saya kepada masyarakat Kota Palangkaraya, masyarakat Kalimantan Tengah, dan mungkin masyarakat Indonesia, mohon maaf atas ketidaknyamanan kalau kami bertugas di lapangan mengganggu perjalanan Bapak Ibu. Ingatlah, semata-mata karena pemerintah Kota Palangkaraya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan seluruh bupati se-Kalimantan Tengah cinta, sayang sama rakyatnya, melindungi masyarakatnya, itu tujuannya. Oleh karenanya kami mohon maaf apabila mengganggu perjalanan Bapak Ibu kalau kami melakukan tugas di lapangan. Kami menyadari kelemahan kami, tapi mohonlah, marilah kita Bapak Ibu semuanya bersama-sama menyadari bahaya pandemi corona ini. Kami 24 jam di lapangan, itu semata-mata untuk kita semua, bukan untuk kepentingan kami. Kami meninggalkan anak istri di rumah semua. Oleh karenanya kami mengimbau, marilah kita sama-sama mengikuti aturan pemerintah. Kalau tidak memang penting, gak usahlah kita harus keluar. Itu aja intinya. Kalau ini bisa terjadi, kami pikir pandemi corona ini akan cepat berakhir. Yang kedua, saudara-saudara kami yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun bertugas, terutama tim stok COVID Kota Palangkaraya yang berjuang keras tanpa henti tanpa lelah 24 jam. Para medis, tim stok COVID, tim sosialisasi, petugas di lintas batas, dinas perhubungan terutama, tetap semangat, lindungi diri Anda, dan selalu dalam doa agar Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semua. Stop COVID. Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Bapak Alman Pakpahan, atas kesempatannya pada malam hari ini. Pemirsa, sebagai penegak aturan pemerintah, pelaksana instruksi yang tertuang dalam peraturan, dan langsung berhubungan dengan semua lapisan masyarakat, terlebih saat bulan Ramadan seperti saat ini. Di tengah pandemi virus corona menjadi tugas dan tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Teruslah semangat dan tetaplah sehat. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.